Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai instrumen LTLQ, di mana instrumen LTLQ adalah Experience of Teaching and Learning Questionnaire. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama ada Adila Nuriski, kemudian ada saya sendiri, Ega Yodela, kemudian ada Narmada Putri Kerans, lalu ada Raihana Masuma. Pertama, kita akan membahas mengenai tujuan dari instrumen LTLQ, di mana tujuan dari instrumen LTLQ adalah mengetahui kondisi siswa di mana siswa benar-benar belajar atau tidak dalam suatu materi yang diajarkan, dan mengetahui persepsi mereka mengenai lingkungan belajar mengajar yang membantu dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Jadi intinya tujuan dari instrumen LTLQ adalah mengumpulkan informasi ataupun persepsi siswa yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh lingkungan pembelajaran agar tercapainya keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Kemudian, adapun dimensi dari instrumen LTLQ yang pertama ada Organization and Structure, di mana dimensi ini berkaitan tentang penyusunan ataupun struktur dari suatu materi. Kemudian yang kedua ada Teaching and Learning. Dimensi ini berkaitan tentang pengajaran dan pembelajaran yang terjadi dalam suatu kelas. Kemudian yang ketiga ada Student and Teacher. Dimensi ini berkaitan tentang hubungan antara peserta didik dengan peserta didik ataupun peserta didik dengan guru. Lalu yang terakhir ada Assessment and Other Set Work. Dimensi ini berkaitan tentang penilaian ataupun tugas-tugas yang diberikan dalam suatu pembelajaran. Kemudian akan dijelaskan oleh Adila. Selanjutnya mengenai kuesioner dari LTLQ itu sendiri. Next. Di sini terdapat lembar pengisian. Yang pertama ada nama dari partisipan, institusinya, program studi, dan mata pelajarannya. Lalu selanjutnya ada identitas siswanya, lalu tahun umurnya, tahun pelajarannya, dan laki-laki atau perempuan. Next. Untuk dimensi yang pertama, yaitu Organization and Structure. Contohnya dari butir nomor keempat, di mana materi pelajaran tersusun dengan baik dan berjalan dengan lancar. Lalu untuk dimensi yang kedua, Teaching and Learning. Contohnya, seperti di butir nomor 7. Kami didorong untuk mencari hubungan antara materi ini dengan materi lainnya. Jadi di mana dalam satu pembelajaran, siswa diminta untuk mencari hubungan dari satu materi dengan materi lainnya, seperti itu. Next. Di sini juga masih mengenai dari dimensi yang kedua. Selanjutnya. Untuk dimensi lainnya akan dijelaskan oleh Narmada. Baik, saya akan menjelaskan tentang dua dimensi selanjutnya. Jadi, dimensi pertama adalah dimensi student and teachers. Jadi, dimensi ini itu berisi tentang butir-butir yang menunjukkan hubungan antara siswa dengan siswa lain atau hubungan antara siswa dengan guru atau dosen, atau dengan kata lain pengajarnya. Di sini contohnya pada butir 21,
siswa saling mendukung dan mencoba memberikan bantuan ketika dibutuhkan. Ini menunjukkan hubungan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Next. Lalu contoh selanjutnya adalah butir nomor 25. Pengajar atau dalam hal ini guru atau dosen sangat sabar dalam menjelaskan hal-hal yang tampaknya sulit untuk dipahami. Nah, butir ini menunjukkan hubungan antara pengajar, yang mana ini adalah guru atau dosen, dengan siswanya. Lalu dimensi selanjutnya adalah dimensi assessment and other set work. Jadi dimensi ini berisi tentang penugasan dan penilaian yang terdapat dalam mata kuliah atau pelajaran tersebut. Nah, di sini contohnya adalah butir nomor 40. Next. Butir nomor 40. Misalnya, umpan balik yang diberikan untuk pekerjaan saya membantu saya mengklarifikasi hal-hal yang belum sepenuhnya saya pahami. Maksudnya umpan balik di sini adalah feedback. Jadi kan dalam mata kuliah atau dalam pelajaran ini terdapat penugasan. Nah, penugasan ini setelah dikerjakan oleh siswa atau mahasiswa akan mendapatkan feedback atau umpan balik dari pengajarnya, dari dosen atau gurunya. Nah, di sini umpan balik atau feedback-nya ini berperan untuk membantu siswa atau mahasiswa dalam mengklarifikasi hal-hal yang belum sepenuhnya siswa tersebut pahami. Next. Enggak usah. Jadi selanjutnya saya masuk ke scoring-nya. Jadi untuk scoring di dimensi untuk scoring di instrumen ETLQ ini untuk yang pertama itu sangat setuju. Sangat setuju itu skornya 5, setuju itu 4, tidak yakin itu 3, kurang setuju itu 2, dan tidak setuju itu 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh penelitian dari instrumen ETLQ ini, yaitu penelitian berjudul Testing the Structure of the Experience of Teaching and Learning Inventory in Relation to Error Analysis. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan bahwa ETLQ merupakan instrumen yang valid untuk meneliti pengalaman siswa tentang lingkungan pembelajaran, hubungan dimensi dengan lingkungan pembelajaran, pendekatan pembelajaran dengan ilmu yang diperoleh dan keterampilan umum, serta evaluasi diri. Adapun tahapan dari penelitian ini, yang pertama untuk menyelidiki koefisien reliabilitas Cronbach alpha ETLQ, yang kedua analisis PAF, yang ketiga pengecualian 11 butir instrumen, yang keempat penelitian akurasi dengan chi-square, CFI, GFI, RMSEA, dan koefisien regresi positif serta signifikan secara statistik, dan yang terakhir dilakukan uji korelasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa ETLQ merupakan instrumen yang valid dan dapat digunakan untuk meneliti lingkungan pembelajaran di berbagai daerah. Dikarenakan hasil yang didapat penelitian ini hampir sama dengan penelitian di wilayah lain. Terdapat butir instrumen yang dikecualikan. Hal ini dapat terjadi karena siswa sulit melihat relevansi materi dan kontribusi pengajaran terhadap perkembangan sebagai siswa, dan juga penelitian ini dilakukan untuk pembelajaran secara keseluruhan. Tidak berfokus pada salah satu subjek ilmu, sehingga mungkin membuat mahasiswa merasa bingung. Untuk sedikit tambahan, cara scoring dari instrumen ETLQ ini dengan cara dihitung mean tiap dimensi, yaitu dengan men-skor total per dimensi dibagi jumlah butir pernyataan dalam dimensi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.